Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Zulfa, mahasiswi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI 5D. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian hukum wadai dan macam-macamnya. Pengertian hukum wadai. Hukum wadai adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain, dan sebagai penghalang adanya yang lain. Contoh, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini ditetapkan bahwasanya pencurian sebagai sebab diwajibkannya potong tangan. Hukum wadai terbagi menjadi sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Namun sebagian ulama menambahkan sah, batal, azimah, dan rukhsah ke dalam hukum wadai. Macam-macam hukum wadai. Yang pertama yaitu sebab. Pengertiannya adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab ada dan tidaknya suatu hukum. Contoh, masuknya waktu sholat yang menyebabkan adanya pelaksanaan sholat. Dengan tidak adanya masuk waktu sholat, maka tidak adanya pelaksanaan sholat. Yang kedua yaitu syarat. Pengertian syarat. Syarat adalah firman Allah yang menjadikan adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun, dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Contoh, wudhu. Wudhu adalah syarat sah sholat. Dalam arti, dengan adanya sholat, maka tergantung dengan adanya wudhu. Namun, wudhu itu sendiri bukanlah bagian dari sholat. Yang ketiga, yaitu mani atau penghalang. Pengertiannya adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang adanya hukum. Contoh, haid dan nifas adalah penghalang diwajibkannya sholat, meskipun sebabnya ada, yaitu masuknya waktu. Yang keempat, yaitu sah. Pengertiannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh, dalam pelaksanaan ibadah sholat yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Yang kelima, yaitu batal. Pengertiannya, suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Contoh, dalam pelaksanaan ibadah sholat yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, ataupun dalam pelaksanaan ibadah haji yang rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi. Yang keenam, yaitu rukhsah. Pengertiannya adalah sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Contoh, orang yang musafir diperbolehkan tidak berpuasa. Yang ketujuh, yaitu azimah. Pengertiannya adalah hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu. Contoh, sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.